Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Maulana Gufar selaku tutor, perkenalkan nama saya Muhammad Dafail Huda. Saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau coronavirus. Dan yang akan saya paparkan adalah dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan coronavirus atau COVID-19. Virus ini awalnya diketahui menyerang Cina, tepatnya di kota Wuhan, pada November 2019 silam. COVID-19 yang diprediksi hanya merupakan virus normal ternyata memiliki efek mematikan dan penyebaran yang sangat cepat. Oleh karena itu, melihat jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 yang terus mengalami peningkatan dan penyebaran yang sangat mudah terjadi, WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Pemerintah Indonesia dalam menghentikan laju COVID-19 juga mengeluarkan kebijakan serta statement berupa work from home atau WFH, social distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan sebagainya. Yang mana hal tersebut akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain dari sisi kesehatan yang terdampak, diprediksi ada beberapa sektor yang berpotensi mengalami penurunan akibat virus ini. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak seperti banyaknya sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Beberapa negara telah menutup sekolah dan menyebabkan setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Dengan adanya perintah penutupan sekolah, maka pemerintah harus memikirkan dan mengambil langkah yang tepat dan cepat agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu seperti saat berada di sekolah. Langkah yang diambil pemerintah selanjutnya adalah memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung, tapi tidak dengan tatap muka langsung, melainkan dengan online dan penggunaan media elektronik. Adanya proses pembelajaran secara daring ini tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pasca mewabahnya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020 membuat pemerintah meniadakan sementara pembelajaran tatap muka. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai kendala. Kendala pertama yang dapat disebutkan adalah keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi. Kendala kedua menyangkut sarana dan prasarana yang masih kurang memadai karena minimnya persiapan. Ancaman COVID-19 yang datang tiba-tiba mengubah cara belajar yang selama ini menggunakan tatap muka lalu menggunakan cara daring. Cara ini membutuhkan perangkat tambahan yang harus dimiliki tidak hanya oleh pendidik, melainkan juga oleh peserta didik. Sementara itu, perangkat pendukung yang berbasis pada teknologi tersebut tentu bukan harga yang murah. Masih banyak daerah di Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid membatasi mereka yang masih sangat serba terbatas hidupnya, mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan model pembelajaran selama musibah pandemi COVID-19 ini berlangsung. Kendala ketiga berkaitan dengan akses internet yang masih terbilang bersifat terbatas. Jaringan internet yang benar-benar kuat dan memadai masih belum merata di pelosok negeri di Indonesia. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menjangkau fasilitas internet yang memadai sebagai sarana belajar. Selain itu, masalah lain yang mengikutinya adalah mengenai ketersediaan anggaran yang terbatas.
Dari segi biaya juga menjadi sesuatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih banyak yang tergolong jauh dari harapan. Akibat dari kendala-kendala seperti yang disebutkan tadi, kemudian timbul beberapa dampak yang kurang menguntungkan khususnya dari peserta didik. Akibat dari proses pembelajaran jarak jauh yang terjadi secara mendadak dan tidak terencana menyebabkan terjadinya hambatan dalam transfer pengetahuan. Sebagai akibat dari penutupan gedung-gedung sekolah terjadi kesulitan pada anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Dengan berkurangnya waktu belajar dan juga tidak terjadinya tatap muka secara langsung, tentu hal ini akan berisiko terhadap penyerapan materi yang seharusnya dapat dikuasai. Ini juga berdampak pada peningkatan anak yang putus sekolah akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama. Setelah beberapa waktu, akhirnya bidang pendidikan mendapatkan kabar baik. Penerapan kebijakan social distancing terbukti mampu memberikan hasil yang positif dikarenakan mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Menurunnya angka penyebaran COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal. Beberapa daerah yang kondisinya dinilai sudah zona hijau menyatakan siap membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan jika pembelajaran tatap muka di sekolah kembali diberlakukan, terlepas dari pembelajaran daring yang dinilai kurang efektif. Sejumlah daerah yang kondisinya dinilai termasuk zona hijau diperkenankan menerapkan sekolah tatap muka. Namun untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, pemerintah menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pengajar dan peserta didik melakukan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan sistem rotasi, dan orang tua atau wali memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Harapan dari pemberlakuan kebijakan ini adalah agar kegiatan belajar mengajar di Indonesia kembali seperti semula. Demikian gagasan ini saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.